Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian teras dan halamannya ya. Di sini terlihat cukup banyak tanaman hias dengan keadaan terasnya yang bersih seperti ini, sehingga menjadikan tampilan tanaman hiasnya tersebut itu menjadi makin menarik ya. Tidak hanya pada bagian terasnya yang bersih, namun juga dibarengi pada bagian pot-potnya. Pot dari tanaman tersebut ini bersih ya, untuk ukuran pot yang berada di daerah luar seperti ini. Ini menambah kecantikan ya tanaman hias tersebut, karena memang ketika tanaman hias itu terpacking dengan baik, dengan keadaan halaman ataupun terasnya yang bersih, juga akan menjadi satu tampilan nilai plus ya yang lebih indah. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hiasnya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya bakalan memulai mereview pada bagian sisi sini. Dan ini rumahnya menghadap ke arah barat. Jadi saat ini sekitar jam 11 ya, 11 siang. Pada daerah ini belum terkena asupan cahaya matahari ataupun biasa cahaya matahari, yang menjadikan tanaman hiasnya masih terlihat segar ya. Namun apakah ada perubahan warna daunnya ataupun yang lainnya ketika matahari sudah mulai di arah barat ya, sekitar jam 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan saya bakalan melihat pada bagian tanaman ini dulu. Dan untuk media tanamnya di sini terlihat lembab-lembab sekali, yang menjadikan tanaman hiasnya itu terlihat segar. Karena setidaknya ketika pada bagian medianya itu lembab ya, itu akan memudahkan sekali perangsangan akar pada tanaman hias tersebut. Dan ini juga keberadaannya berada di pinggir jalan raya. Namun pada bagian daun-daunnya ini benar-benar bagus, tidak berdebu. Dan pada bagian sela-sela di sini ya, di alas di bawah ini juga bersih banget. Padahal begitu banyaknya tanaman hias yang bertumpuk seperti ini, yang berjajar seperti ini. Keren banget ya. Semoga hal ini bisa menjadikan motivasi para sahabat Kembang Desa dan para pecinta tanaman hias untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah, lingkungan teras juga ya, agar selalu terjaga kebersihannya, keindahannya. Nah, saya bakal mereviewnya. Di sini ada tanaman hias, ada keladi wayang. Kemudian juga ada begonia listada. Di bagian atasnya di sini ada beberapa tanaman hias peperomia watermelon. Ada begonia lilin pink. Kemudian juga ada tanaman hias ini yang yellow star ya. Yellow star. Kemudian juga ada tanaman hias calathea. Di sini untuk bisa namanya hias calatheanya ya, ini memiliki daunnya agak tebal. Kemudian juga mengkilap. Ini bagus sekali. Untuk ID persisnya saya tidak tahu ya. Dan ini keren banget. Ini subur-subur banget. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan ya untuk semua jenis tanaman hiasnya, karena memang terlihat segar-segar sekali. Di sini untuk media tanamnya hanya tanah, dan ada kalanya juga dikasih pupuk kandang, namun hanya sedikit. Namun memang dengan kelembapan dari media tersebut yang menjadikan tanaman hiasnya ini benar-benar terlihat subur ya. Terlihat subur dan terlihat segar. Termasuk juga ada tanaman hias begonia violces. Kemudian juga ada euphorbia. Ada sansevieria cylindrica. Ada tanaman hias begonia bowari tiger cup ya. Kemudian juga ada hipotes. Dan ketika tanaman hias hipotes ya, tanaman hias yang banyak sekali ditemukan dan mudah sekali untuk ditanam, ini juga menjadi tampilan yang menarik sekali, cantik banget. Kemudian juga ada keladi tisu, ada tanaman hias syngonium pink, juga ada tanaman hias syngonium maria aluscens ataupun brown. Benar-benar seger banget di sini untuk
tanaman-tanaman hiasnya. Jadi secara tidak langsung ya, dengan menjaga kelembapan media tersebut menjadikan tanaman hiasnya itu bagus, segar, daunnya juga cantik. Dan sepertinya yang mengalami masalah pada bagian corak daunnya ya, di sini lebih dominan ke jenis tanaman hias Aglonema. Di situ terdapat tanaman hias Aglonema bicroy. Karena ketika sudah mulai masuk siang ya, sekitar jam 12 dan matahari sudah mulai berpindah ke arah barat, ini warna daun dari tanaman hias Aglonema bicroy-nya di sini agak mengalami warna yang kusam, ada perubahan warnanya. Namun untuk jenis tanaman hias kayak begonia, calathea, ini bagus ya, termasuk peperomianya juga. Untuk defense-nya juga iya ya, ini mengalami perubahan pada warnanya. Philodendron juga mengalami kusam. Dan kemudian pada bagian sudut depannya di sini ada beberapa tanaman hias, di antaranya ada tanaman hias, ada begonia katedral. Kemudian juga ada tanaman hias lonceng senja. Dan di bagian sudut teras, di situ ada beberapa jenis tanaman hias, di antaranya ada tanaman hias, ada begonia violces, ada peperomia watermelon, juga ada tanaman hias epistria. Dan saya bakalan melihat ke bagian dalamnya ya. Di situ terlihat rapat dan subur-subur sekali. Senang banget saya bisa melihat keadaan teras yang seperti ini ya, bersih banget, sehingga membuat saya sangat nyaman pastinya. Dan di sini juga ada tanaman hias suplir, kemudian juga ada ekor tupai, dan di sini juga terdapat tanaman hias janda bolong. Dan menurut saya ya, apabila kita mempunyai tanaman hias yang merambat, entah itu pilu, entah itu monstera ataupun epipremnum, alangkah baiknya ketika kita tidak mempunyai tempat untuk merambat, entah itu dinding ataupun tembok ataupun tanaman pohon ya yang lebih tinggi, alangkah baiknya ini saya lakukan split, pemangkasan pada bagian pangkal dari tanaman tersebut, agar setidaknya ya ketika kita melakukan pemangkasan pada bagian batang tanaman tersebut, ini akan memunculkan 2 hingga 3 tunas yang pastinya akan menjadikan tanaman ini menjadi rimbun kembali. Karena apabila kita biarkan seperti ini terus menggunakan turus, biasanya pada bagian daun yang berada di pangkal ya, ini akan menua, menguning, dan pada bagian batangnya sini ini tidak akan mempunyai daun, jadi kelihatannya akan kurus dan meninggi ya, seperti ini. Dan kemudian saya akan beralih ke bagian sisi ini, sebelahnya. Di sini ada tanaman hias, ada Calathea white cushion. Kemudian juga ada tanaman hias Philodendron centong. Dan di bagian sudutnya di sini ada beberapa tanaman hias. Di antaranya ada tanaman hias, ada bambu Jepang. Kemudian ada Divenbasia candi. Dan di sini terdapat beberapa tanaman hias, di antaranya ada peperomia watermelon, ada begonia violces, ada epistria juga. Dan di sini saya bakalan melihat apakah untuk jenis tanaman hias peperomianya ini baik-baik saja. Untuk warna daunnya di sini bagus banget, terlihat segar sekali. Namun masalah yang dihadapi ataupun didapatkan oleh tanaman hias peperomia ini adalah batang yang memanjang seperti ini, karena secara kebetulan juga ini berada di teras yang paling dalam, jadi untuk asupan cahaya matahari tidak begitu didapatkan, yang menjadikan tanaman hias peperomia ini meninggi seperti ini. Dan ini juga sebenarnya berlaku untuk semua jenis tanaman hias ya, ketika ditaruh pada bagian sisi paling dalam dan tidak begitu terkena asupan cahaya matahari, maka juga yang ada
hanya meninggi seperti ini ya. Dan juga di sini ada beberapa tanaman hias, ada Begonia violacea. Dan di sini benar-benar media tanamnya itu hanya tanah. Untuk penggunaan semua media tanamnya, namun memang sang pemilik sangat menjaga kelembaban dari media tersebut yang menjadikan tanaman tersebut itu tetap terlihat segar ya. Kemudian pada bagian sisi atasnya di situ ada beberapa tanaman hias episia. Senang banget ya ketika pada bagian halaman rumah ini terdapat banyak tanaman hias seperti ini. Dan untuk koleksinya juga sampai sana ya. Di sini juga ada tanaman hias, ada alokasia. Ini untuk jenisnya saya tidak begitu paham. Ini hampir sama seperti kayak longiloba ya. Namun ini memiliki ketebalan daun yang lebih. Ini bagus banget. Kayak keladi Thailand ya untuk tekstur dari daun tanaman hias alokasia ini. Kemudian juga ada tanaman hias zigzag. Kemudian juga ada begonia. Ada begonia red carpet, ada begonia marmaduke. Dan saya bakalan melihat lagi pada bagian sebelah sana ya. Namun sebelum saya melanjutkan ke sana, saya bakalan melihat di sisi ininya dulu. Di sini ada tanaman hias, ada anthurium, ada kala lili juga. Juga termasuk untuk jenis tanaman hias, di sini ada polkadot mocha. Seneng banget ya dengan keadaan yang bersih seperti ini, dengan adanya banyak tanaman hias. Setidaknya pada bagian halaman rumah tersebut itu menjadi sangat asri ya. Di situ juga ada beberapa tanaman hias, ada sansevieria. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya. Dan intinya ketika benar-benar tanaman hias itu dijaga, dirawat, dan dibarengi dengan keadaan pemeliharaan teras ya, pemeliharaan teras atau lingkungan itu menjadi bersih, setidaknya akan menjadikan satu tampilan yang lebih menarik. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.